Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Dalah NR99 Tran. Malam hari ini Sabtu malam Minggu tanggal 10 malam 11 Januari. Posisi saya berada di Desa Sidomulyo, mau trip Wali Kenceng ya, ziarah Wali Kenceng, Gus Dur, Mojo Agung, Troloyo, Bangkalan, dan terakhir Apel. Jemputan malam ini tepatnya Sidomulyo Gang 4 dulur. Berhubung Gang 4 ada acara resepsi pernikahan, jadi ada tenda di tengah jalan, jadi kita lewat Gang 2. Akhirnya kita mundur kurang lebih sekitar 300 meter. Penumpang sudah siap bolo. Saatnya kita berangkat menuju ke tujuan pertama, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang berada di Jombang, tepatnya di Kecamatan Jogir. Alhamdulillah bolo, kita sudah sampai di lokasi makam Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Perjalanan kurang lebih dari Sidomulyo tadi membutuhkan waktu 1 jam. Cuaca dingin guys, ini baru turun hujan. Ini masih hujan, masih rintik-rintik ini ya. Jadi tempatnya parkiran agak becek, jadi dimohon hati-hati. Makam di Tebu Ireng adalah makam tokoh-tokoh penting Nahdlatul Ulama atau NU dan keluarga pendiri pesantren Tebu Ireng Jombang, terutama makam Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Presiden keempat Republik Indonesia yang makamnya ramai diziarahi. Selain Gus Dur, di makam komplek ini juga meliputi Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, serta anggota keluarga besar pendiri pesantren lainnya. Keistimewaan Gus Dur Kiai Haji Abdurrahman Wahid terletak pada simbolisme, toleransi, dan perjuangan kemanusiaan. Setelah ini kita melanjutkan perjalanan dulur menuju ke makam Mbah Sayyid Sulaiman yang berada di Betek, Mojo Agung. Perjalanan kurang lebih membutuhkan waktu 1 jam dari makam Gus Dur. Alhamdulillah bolo, kita sudah sampai di makam Mbah Sayyid Sulaiman. Makam Sayyid Sulaiman bin Abdurrahman Bashiban atau yang biasanya dikenal Mbah Sayyid Sulaiman tidak pernah sepi dari peziarah. Pesariannya berada di Desa Mancilan, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang. Mbah Sayyid Sulaiman Mojo Agung adalah pendiri Pondok Pesantren Sidogiri.
yang terletak di Kabupaten Pasuruan, yang merupakan salah satu pesantren tertua di Indonesia. Didirikan sekitar tahun 1718 atau 1745 dengan tujuan mencetak ulama dan menyebarkan Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Lokasi Pondok Sidogiri berada di Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Setelah dari makam Mbah Sayyid Sulaiman, selanjutnya kita akan meneruskan perjalanan menuju ke makam Syekh Jumadil Kubro yang berada di Troloyo. Alhamdulillah kita sudah sampai di makam Syekh Jumadil Kubro yang terletak di Komplek Makam Troloyo, Desa Sentonorejo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Syekh Jumadil Kubro adalah kakek buyut Sunan Ampel dan tokoh besar penyebar Islam di masa Kerajaan Majapahit. Troloyo adalah pemakaman Islam kuno yang juga memuat makam-makam tokoh lain. Namun makam Syekh Jumadil Kubro adalah yang paling banyak dikunjungi peziarah. Nama asli Syekh Jumadil Kubro adalah Maulana Muhyiddin Muhammad Al-Kubro. Selanjutnya kita akan meneruskan perjalanan menuju ke makam Syekhona Khalil yang berada di Kota Bangkalan.
Selamat pagi dulur. Ya, ini posisi saya sudah sampai di makam Syekhona Khalil tepat jam 6 pagi ya. Tadi pagi kurang lebih berangkat ke sini dari makam Proloyo, kalau nggak salah jam 3 dini hari. Sebelum sampai di makam Mbah Khalil, kita mampir sholat subuh dulu di Masjid Madinah, masjid yang setelah jembatan Suramadu itu kiri jalan. Kita tadi subuhan di situ. Selanjutnya langsung menuju ke makam Syekhona Khalil. Tepat jam 6 kita sampai di makam. Syekhona Khalil atau Kiai Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif adalah ulama besar dari Bangkalan, Madura, yang dikenal sebagai guru para pendiri Nahdlatul Ulama atau NU seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbuloh, serta dijuluki Bapak Pesantren Indonesia. Makamnya terletak di Desa Martajasah, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, dekat dengan pusat kota Bangkalan dan menjadi tujuan ziarah religi yang sangat ramai. Memiliki pengaruh besar dalam pengembangan Islam di Indonesia, khususnya melalui murid-muridnya. Karomah Syekhona Khalil Bangkalan mencakup keajaiban lahiriah dan warisan intelektual, seperti kemampuannya membelah diri untuk menyelamatkan nelayan, menyembuhkan penyakit lumpuh seketika, mengubah air laut menjadi susu di hadapan santri, hingga keajaiban saat ditangkap Belanda. Ia juga dikenal sebagai guru para kiai Nusantara, termasuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari, karena karomah intelektualnya dalam menyelesaikan masalah keagamaan di Makkah seperti hukum kepiting dan rajungan. Acarane sarapan pagi bolo di sini. Monggo ingkang dekat merapat ikut sarapan pagi gratis tanpa dipungut biaya. Setelah dari makam Syekhona Khalil, selanjutnya kita akan meneruskan perjalanan menuju ke makam Sunan Ampel yang berada di kota Surabaya. Alhamdulillah guys, kita sudah sampai di parkiran makam Sunan Ampel tepat jam 9 pagi. Parkirannya full pokoknya. Dino Minggu
Parkiran full, kendaraan rame bolo. Tadi sebelum masuk sempat ditawari parkir di pinggir jalan raya, dan alhamdulillah saya lanjut saja, akhirnya bisa dapat parkir di dalam parkiran Sunan Ampel. Sunan Ampel dimakamkan di kota Surabaya, tepatnya di kawasan Ampel di Komplek Masjid Agung Sunan Ampel, yang menjadi salah satu pusat ziarah Wali Songo yang ramai dikunjungi hingga hari ini. Lokasi berada di Jalan Ampel Blumbang, Ampel Semampir, Surabaya. Penanda makamnya berada di sebelah barat Masjid Ampel dan menjadi bagian penting dari komplek masjid bersejarah tersebut. Menjadi destinasi wisata religi yang populer, menarik banyak peziarah dari berbagai daerah dan mancanegara. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Rahmat. Ia merupakan putra dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel datang ke Pulau Jawa pada tahun 1443 Masehi bersama adiknya Sayyid Ali Murtado. Kita parkir di paling belakang guys, jadi para penumpang jalannya agak lumayan jauh ya, soalnya parkirnya di paling ujung belakang. Di depan sudah penuh, di jalan raya pun juga ada, jadi hari ini sangat full pengunjungnya. Sebelum video ini berakhir, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada panitia ziarah Waliullah Desa Sidomulyo, Kecamatan Kuncu, yang telah mempercayakan perjalanannya bersama MR99 Tran. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan atau pelayanan yang kurang memuaskan dari kru MR99 Tran. Harapan saya Anda puas dan agenda selanjutnya bisa bekerja sama lagi dengan MR99 Tran. Dari saya terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Dalah MR99 Tran.